Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita sebelum mulai pembelajaran ini lebih baik terlebih dahulu kita membaca doa dulu ya. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Belajar kita membaca doa. Sebelum belajar mari kita berdoa mulai. Oke, selanjutnya kita akan absen dulu ya. Anis, Adiro, Amel, hadir. Afifah, izin. Ada apa izin? Kenapa? Urusan keluarga. Oh, oke. Baik. Selanjutnya kita akan sebelum kita memulai pembelajaran tentang media dan teknologi pembelajaran ini, Ibu akan memberikan pembelajaran mengenai jenis-jenis dan kriteria media pembelajaran. Tapi sebelum memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita biar pembelajaran ini lebih rileks dan semangat, kita akan melakukan games terlebih dahulu ya. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, jadi nanti gamenya seperti ini. Kalian itu mengikuti instruksi atau suara dari ibu ya. Misalkan gini, rambut kalian pegang rambut ya, jangan ikutin tangan ibu. Misalkan kalian telinga tapi ibu pipi, kalian jangan ikutin tangan ibu ya, kalian pegangnya telinga ya. Paham semuanya? Paham. Oke, silakan berdiri semuanya. Oke, udah siap semuanya? Oke, dimulai ya. Hidung, bibir, pipi. Kamu salah Adis. Silakan maju ke depan. Nah, kan tadi ibu menjelaskan pembelajaran kali ini. Itu pembelajaran apa? Tahu? Tahu? Betul apa betul anak-anak? Betul. Oke, kamu silakan duduk lagi ya. Nah, jadi sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis dan media pembelajaran. Ada yang tahu jenis-jenis media pembelajaran itu ada berapa? Tidak. Nah, jadi jenis-jenis media pembelajaran itu ada 6. Nah, jadi jenis-jenis dan kriteria media pembelajaran itu kan ada 6. Yang pertama, nanti silakan dibuka dulu ya bukunya. Jenis-jenis tadi jenis-jenis dan kriteria media pembelajaran itu ada berapa? Nah, yang pertama yaitu media visual. Terus yang keduanya itu media audio. Silakan dibuka ya bukunya, ditulis. Terus yang ketiga itu audio visual. Terus selanjutnya media penyaji. Selanjutnya media objek. Selanjutnya yang terakhir media interaktif. Nah, jadi jenis-jenis kriteria media pembelajarannya itu ada 6 media. Yang pertama, media apa? Visual. Yang kedua, media audio. Yang ketiga, media visual. Yang keempat, media penyaji. Yang kelima, media objek. Dan yang terakhir, media interaktif. Nah, jadi keenam ini itu mempunyai kegunaan dan manfaat yang berbeda untuk efektivitas dalam
informasi atau pesan?
jenis-jenis kriteria media pembelajaran itu kan ada enam media. Nah, yang pertama itu media visual. Nah, ada yang tahu media visual itu apa? Yaitu alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan informasi melalui indera penglihatan. Nah, jadi media ini itu berupa misalnya gambar, terus grafik, video, atau alat lain yang bisa dilihat ya. Terus tujuannya ini untuk memperjelas pesan atau materi yang disampaikan. Nah, jadi media visual ini membantu untuk meningkatkan pemahaman dan daya tarik materi karena memberikan representasi yang konkret dan dapat diamati. Media itu sangat penting ya anak-anak ya dalam berbagai konteks, misalnya seperti digital, presentasi, dan komunikasi. Jadi media berbasis visual ini itu memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar. Media ini itu dapat memperlancar pemahaman atau misalnya melalui observasi struktur dan organisasi. Nah, dan memperkuat ingatan ya anak-anak ya. Terus visual itu dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Nah, selanjutnya itu agar menjadi efektif. Visual itu sebaiknya ditempatkan pada konteks yang bermakna dan siswa itu harus berinteraksi dengan visual untuk meyakinkan terjadi proses informasi. Dan ada beberapa bentuk visual itu ada 4 bentuk. Yang pertama itu gambar presentasi. Seperti ada yang tahu seperti apa? Tidak. Nah, seperti gambar, terus lukisan atau foto yang menunjukkan bagaimana tampaknya sesuatu benda. Terus selanjutnya yang kedua itu diagram. Jadi diagram ini yang melukiskan hubungan-hubungan konsep, organisasi dan struktur isi materinya. Terus selanjutnya peta. Peta ini itu menunjukkan hubungan-hubungan ruang antara unsur-unsur dalam isi materi. Selanjutnya grafik itu seperti tabel, terus grafik dan chart atau bagan yang menyajikannya itu gambaran atau kecenderungannya itu data atau angka hubungan seperangkat gambar atau angka-angka. Nah, selanjutnya yang kedua media audio. Jadi media audio itu adalah media yang menyampaikan informasi atau pesan melalui elemen suara tanpa visual, misalnya musik, terus suara, narasi, atau dialog. Jadi media ini tuh sering digunakan dalam bentuk rekaman seperti audio, terus siaran audio, podcast, dan masih banyak lainnya. Jadi dalam konteks pembelajaran ini tuh media audio itu dapat berupa ceramah, terus ceramah yang direkam gitu ya, terus podcast, pendidikan, terus atau materi audio yang dirancang untuk membantu siswanya dalam mendengarkan dan memahami informasi secara auditori. Terus kalau menurut Smagino itu media ini itu memungkinkan pembelajaran untuk berfokus pada konten suara. Jadi yang bisa membantu dalam pengembangan keterampilan mendengarkan dan interpretasi informasi. Paham semuanya? Paham. Nah, terus selanjutnya ini pengguna media audio itu dalam pembelajaran juga cocok untuk situasi di mana visual tidak diperlukan atau untuk memperkuat pesan yang sebelumnya disampaikan secara visual. Nah, ada nih bentuk-bentuk media audio dalam berbagai konteks, termasuk pembelajaran ya, sangat beragam dan digunakan untuk menyampaikan informasi melalui suara. Misalnya umum ini digunakannya ya, antara lain itu radio. Jadi radio ini itu media yang menyampaikan informasi berita dan hiburan melalui siaran suara. Jadi dari gambarnya ya. Jadi dalam konteks pendidikan atau program radio pendidikan dapat digunakan untuk memberikan kuliah atau diskusi. Nah, selanjutnya podcast. Jadi rekaman podcast ini rekaman audio digital yang dapat diunduh atau didengar secara streaming ya. Jadi podcast ini tuh sering digunakan dalam pendidikan sebagai sumber belajar tambahan yang berupa misalnya wawancara, terus diskusi, atau materi pembelajaran yang bersifat naratif. Selanjutnya musik. Jadi musik ini selain hiburan, musik ini dapat digunakan dalam pendidikan. Nah, terutama untuk
Jadi ini itu digunakan dalam aplikasi pembelajaran atau materi pelatihan berbasis teknologi untuk memberikan panduan atau instruksi kepada pengguna. Selanjutnya itu alat pendengar atau listening aids. Jadi ini itu digunakan untuk latihan mendengar, terutama dalam pembelajaran bahasa. Jadi di mana siswanya itu harus mendengarkan kata-kata, terus frasa atau percakapan untuk meningkatkan keterampilan mendengar. Nah, jadi bentuk-bentuk ini tuh semuanya memberikan fleksibilitas pada pengguna dalam menyerap informasi secara audio. Jadi tanpa memerlukan elemen visual dan cocok untuk pembelajaran jarak jauh atau situasi di mana fokus auditorinya itu sangat diperlukan. Nah, selanjutnya itu media audio visual. Jadi media audio visual ini itu adalah jenis media yang memadukan elemen suara atau audio dan gambar itu visual ya. Terus ini itu untuk menyampaikan informasi, terus pesan atau hiburan kepada si audiensnya ya. Terus media ini itu dapat mencakup misalnya seperti film, terus televisi, video, terus presentasi multimedia dan lainnya. Jadi keunggulan media audio visual itu terletak pada kemampuannya untuk menarik perhatian si audiens melalui kombinasi visual yang menarik dan suara yang jelas. Jadi sehingga dapat mempermudah pemahaman serta meningkatkan daya ingat terhadap pesan yang disampaikan. Nah, kalau menurut Arsyad itu media audiovisual ini memberikan pengalaman belajar yang lebih kaya karena media ini menggabungkan dua elemen komunikasi utama yakni audio dan visual. Jadi memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan efektif. Nah, selain itu dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didiknya. Terus media itu tidak hanya membantu dalam menyampaikan informasi saja, nah tetapi juga membantu memperjelas konsep dan memperkuat ingatan si audiens terhadap materi yang disampaikan. Nah, jadi dalam media pembelajaran ini itu ada beberapa bentuk-bentuk audiovisual yang sangat beragam dengan tujuan memfasilitasi penyampaian materi secara lebih menarik dan mudah dipahami oleh peserta. Ada beberapa bentuknya dari media audiovisual ini yang digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama itu video pembelajaran. Jadi video pembelajaran ini memadukan gambar dan suara untuk menjelaskan materi secara lebih dinamis ya. Terus seperti film dokumenter, terus video tutorial, dan ada juga yang ini yang seperti simulasi ya. Terus yang keduanya itu presentasi multimedia. Jadi selanjutnya itu praktis, puas, dan tertahan. Jadi media pembelajaran yang dipilih ini tidak harus mahal dan selalu berbasis teknologi. Jadi pemanfaatan lingkungan. Semuanya paham? Paham. Oke, baik. Pembelajaran ini kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Ibu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi gabungan dari teks atau gambar, terus audio dan video ini dalam satu presentasi seperti PowerPoint atau Prezi untuk menyampaikan informasi secara interaktif ya. Terus selanjutnya itu animasi. Jadi penggunaan animasi ini untuk menjelaskan konsep atau proses yang sulit dijelaskan dalam atau secara statis sangat efektif dalam pelajaran sains dan teknologi. Terus selanjutnya simulasi digital dan permainan edukasi. Jadi yang memungkinkan siswanya ini untuk berinteraksi secara langsung dengan materi pembelajaran dalam bentuk simulasi atau games edukatif yang melibatkan elemen visual dan suara. Terus media audiovisual ini itu kan meningkatkan pemahaman, daya ingat dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran serta mengakomodasikan berbagai gaya belajar melalui penyajian interaktif dan fleksibel. Paham semuanya? Nah, selanjutnya itu media penyaji. Media penyaji itu
guru dalam menyampaikan materi secara efektif dan meningkatkan pemahaman siswa. Nah, jadi dengan menggunakan berbagai bentuk media penyaji ini seperti visual, terus audio, dan kombinasi kedua itu dapat dilakukan dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Nah, sehingga mampu memfasilitasi berbagai gaya belajar yang dimiliki siswa. Nah, jadi media ini tuh berperan penting dalam merancang pengalaman belajar yang efektif karena dapat mempengaruhi cara siswa itu menerima dan memahami informasi. Jadi media ini itu tidak hanya membantu dalam menyampaikan informasi, tetapi berfungsi untuk menciptakan konteks yang mendukung keterlibatan siswa dalam proses belajar. Paham? Paham. Nah, ada nih contoh media penyaji, misalnya media pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar itu yang pertama itu misalnya media cetak. Jadi misalnya itu buku teks pembelajaran, terus lembar kerja, terus poster edukasi, terus brosur atau pamflet, terus buku gambar atau buku cerita. Terus dari media grafis itu misalnya gambar, terus foto, sketsa, diagram, grafik, kartun, terus poster, peta, terus papan planet dan papan buku. Nah, selain itu media audio, misalnya radio, alat rekam fotometrik, terus album bahasa. Nah, selanjutnya media koleksi, misalnya film pikai ya, terus film bangkai, terus media transparansi, terus proyektor tak tembus pandang, terus mikrofis, terus ada film gelaran, televisi dan video. Selanjutnya itu media elektronik, misalnya LCD proyektor. Nah, terus selanjutnya media pembelajaran interaktif. Jadi perangkat untuk pendidikan, aplikasi atau video pembelajaran, games, edukasi dan platform pembelajaran daring. Nah, selanjutnya itu ya sebaliknya papan tulis, terus papan ketik, terus papan planet, terus papan magnetik, papan listrik dan papan lampu. Selanjutnya media objek. Media objek itu adalah media bentuk media pembelajaran yang menggunakan benda nyata atau konteks sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Jadi media ini itu memungkinkan peserta didik untuk melihat, terus menyentuh dan berinteraksi langsung dengan objek yang dipelajarinya, sehingga dapat mempermudah pemahaman dan penguasaan materi. Jadi media objek ini dapat berupa misal model, alat, terus bahan atau benda yang relevan dengan topik pembelajaran. Nah, ada nih bentuk-bentuk media objek. Jadi ada contoh bentuk media objek beserta dalam pembelajarannya. Yang pertama itu model anatomi manusia. Jadi model ini itu biasanya terdiri dari berbagai bagian tubuh manusia yang dapat dipisahkan. Ada yang tahu seperti apa? Ya. Nah, jadi seperti ini misalkan otot, terus tulang dan organ. Jadi kayak kerangka ya, kerangka manusia. Nah, jadi membantu siswanya ini memahami struktur dan fungsi berbagai bagian tubuh manusia secara mendalam. Jadi dengan melihat dan meraba model ini tuh siswa itu dapat lebih mudah mengingat dan memahami materi tentang anatomi. Terus selanjutnya peta fisik. Jadi peta ini itu menunjukkan benda fisik permukaan bumi, terus termasuk pegunungan, terus sungai dan danau, membantu siswanya itu dalam memahami geografis, lokasi, terus dapat menghubungkan antara berbagai tempat. Jadi peta fisik ini juga memfasilitasi diskusi tentang
topografi dan iklim suatu daerah. Selanjutnya alat peraga sains. Jadi alatnya ini seperti balon, terus tabung reaksi, dan pengukur suhu yang digunakan dalam percobaan sains. Jadi memungkinkan si siswa ini untuk melakukan eksperimen dan observasi secara langsung. Jadi sehingga mereka ini dapat mengerti konsep-konsep ilmiah melalui pengalaman praktis, misalnya seperti hukum fisika atau reaksi kimia. Nah, selanjutnya itu benda alami atau koleksi mineral dan atau tanaman. Jadi benda koleksi atau benda data ini dari alam, misalnya seperti batuan, mineral atau tanaman yang berbeda ya. Jadi membantu si siswa ini memahami klasifikasi dan karakteristik sebagai jenis mineral atau tanaman. Jadi si siswa ini dapat belajar melalui pengamatan secara langsung. Jadi memperkuat pemahaman mereka tentang ekologi dan biologi. Terus selanjutnya itu miniatur bangunan atau struktur. Nah, jadi model miniatur ini dari bangunan terkenal seperti Menara Eiffel, terus atau Candi Borobudur. Tahu kan Candi Borobudur? Nah, jadi ini itu membantu si siswanya itu memahami arsitektur, terus sejarah juga, dan budaya juga. Jadi dari bangunan tersebut, media objek ini juga dapat merangsang diskusi tentang teknik konstruksi dan desain. Selanjutnya itu alat musik. Jadi berbagai alat musik itu seperti gitar, terus biola atau alat perkusi itu membantu si siswanya ini memahami teori musik dan praktik bermain alat musik. Nah, jadi pengalaman secara langsung ini dapat memainkan alat musik juga dapat meningkatkan kreativitas dan keterampilan motorik halus si siswa. Nah, selanjutnya itu model molekul. Jadi model ini model 3 dimensi itu menunjukkan susunan atom dalam suatu senyawa kimia. Tahu kimia? Udah. Jadi ini itu memudahkan siswa memahami struktur dan ikatan kimia, serta konsep-konsep dasar dalam kimianya. Dengan melihat dan menyusun model ini, jadi si siswanya ini dapat lebih memahami reaksi kimia. Selanjutnya itu alat peraga matematika. Nah, alat ini seperti blok, terus batu kecil, atau papan angka yang digunakan untuk mengajarkan konsep matematika. Jadi ini itu membantu si siswa memahami konsep dari dasar matematika seperti penjumlahan, terus pengurangan, dan pengukuran melalui manipulasi fisik yang meningkatkan pemahaman dan keterampilan numeriknya. Jadi pengguna media objek ini itu dalam pembelajaran itu sangat bermanfaat untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif, terus konkret dan menarik, sehingga siswa ini dapat memahami materi dengan lebih baik. Nah, selanjutnya media interaktif. Jadi media interaktif ini itu adalah jenis media pembelajaran yang memungkinkan interaksi langsung antara pengguna atau si peserta didiknya dan konten pembelajarannya. Jadi media ini itu seringkali menggabungkan elemen-elemen seperti teks, terus gambar, terus suara, terus video, dan animasi yang dapat dimodifikasi atau dioperasikan oleh si pengguna. Jadi tujuan utamanya ini itu dari media interaktif itu adalah untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik, terus mendalam, dan efektif dengan mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, jadi media pembelajaran interaktif ini itu serangkaian sistem penyampaian, terus dan pengajaran yang menyajikan materi video rekaman yang kendali komputer kepada peserta didik, sehingga mereka ini tidak hanya bisa mendengarkan dan melihat, tetapi juga memberikan respon aktif terhadap sekuensi penyajian. Paham? Nah, ada beberapa contoh media interaktif, yaitu yang pertama itu
video pembelajaran. Jadi media ini itu tepat untuk menjelaskan materi yang lebih mudah, jadi dapat dipahami secara visual. Terus selanjutnya games edukasi. Jadi media ini tuh memungkinkan siswa belajar sambil bermain. Biasanya itu untuk mempelajari konsep misalkan matematika, terus sains atau bahasa. Nah, selanjutnya itu animasi edukasi. Jadi media yang dapat digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep yang sulit atau abstrak. Nah, itu animasi edukasi. Selanjutnya itu aplikasi pembelajaran yang berbasis web. Jadi media ini tuh memungkinkan si siswa itu belajar secara mandiri dengan fitur seperti kuis interaktif, terus latihan soal, dan umpan balik langsung dari si gurunya. Nah, selanjutnya itu augmented reality. Jadi media ini itu yang menggabungkan dunia nyata dengan digital untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih mudah dipahami. Misalnya melalui Zoom, terus Google Meet, terus WhatsApp Group, terus Skype, terus Microsoft Teams, terus Jogja Belajar Kelas. Jadi media ini tuh melalui media pembelajaran kelas jarak jauh. Terus misalnya dari rumah belajar Kemdikbud, terus dari YouTube juga, terus dari video, terus dari Jogja Belajar Budaya, dari ruang guru. Terus selanjutnya itu kriterianya. Jadi kriteria media pembelajaran ini tuh sangat penting ya untuk keberhasilan proses belajar mengajar. Nah, jadi peranan media pembelajaran terutama itu adalah untuk membantu menyampaikan materi kepada si siswa. Jadi dalam hal ini tuh bisa terlihat bahwa kualitas atau hasil belajar juga ini dipengaruhi oleh kualitas media pembelajaran yang digunakan. Nah, jadi untuk mendapatkan kualitas media pembelajaran yang baik ini, kita dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam proses belajar mengajar. Maka diperlukan pemilihan dan perencanaan penggunaan media pembelajaran yang baik dan tepat. Nah, jadi pemilihan media pembelajaran yang tepat ini itu menjadikan media pembelajaran efektif digunakan dan tidak sia-sia jika diterapkannya. Nah, jadi kriteria ini tuh pemilihan media bersumber dari konsep bahwa media pembelajaran merupakan bagian dari sistem instruksional secara keseluruhan. Jadi maka ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran yang baik, yaitu yang pertama itu sesuai dengan tujuan kriterianya ya. Jadi media pembelajaran ini tuh harus dipilih berdasarkan tujuan instruksionalnya, di mana akan lebih baik jika mengacu setidaknya 2 dari 3 peranan kognitifnya atau efektif dan psikomotoriknya. Jadi hal ini itu bertujuan agar media pembelajaran ini sesuai dengan arahan dan tidak melenceng dari tujuannya. Jadi media pembelajaran ini juga bukan hanya mampu mempengaruhi aspek inteligensi siswa, namun juga aspek lain, yaitu sikap dan perbuatannya. Selanjutnya itu tepat mendukung materi yang bersifat fakta, terus konsep, terus prinsip dan generalisasi. Jadi tidak semua materi ini dapat disajikan secara berulang ya melalui media pembelajaran, yang terkadang harus disajikan dalam konsep atau simbol atau sesuatu yang lebih umum, kemudian disertai penjelasannya. Jadi ini itu merupakan proses dan keterampilan khusus dari si siswa untuk memahami hingga menganalisis materi yang disajikan. Jadi media pembelajaran ini yang dipilih hendaknya mampu diselaraskan menurut kemampuan dan kebutuhan siswa dalam mendalami isi materinya. Selanjutnya itu praktis, luas, dan bertahan. Jadi media pembelajaran yang dipilih tidak harus mahal ya, dan selalu berbasis teknologi. Jadi kita bisa memanfaatkan lingkungan dan sesuatu yang sederhana, namun secara tepat guna atau lebih efektif dibandingkan media pembelajaran yang mahal dan rumit. Jadi
terampil menggunakannya. Jadi apapun media yang dipilih ini, si guru ini harus mampu menggunakan media tersebut. Nah, jadi nilai dan pemanfaatan atau manfaat media pembelajaran itu sangat ditentukan oleh bagaimana keterampilan guru menggunakan media pembelajaran tersebut. Jadi keterampilan pengguna media pembelajaran ini juga nantinya dapat diturunkan kepada siswanya sehingga siswanya juga mampu terampil menggunakan media pembelajaran yang dipilih. Nah, selanjutnya pengelompokan sasaran. Jadi siswanya ini terdiri dari banyaknya kelompok belajar yang heterogen. Antaranya misalnya kelompok atau dengan yang lain tentu tidak akan sama. Jadi untuk itu pemilihan media pembelajaran ini itu tidak dapat disamaratakan. Nah, memang untuk media pembelajaran itu tentu yang bersifat universal masih dapat digunakan. Namun untuk yang lebih khususnya ini masing-masing kelompok belajar ini harus dipertimbangkan. Saat itu mutu teknis. Jadi pemilihan media ini itu akan digunakan harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Jadi guru itu tidak bisa asal begitu saja menentukan media pembelajaran meskipun sudah memenuhi kriteria sebelumnya. Jadi tiap produk itu yang dijadikan media pembelajaran itu tentu memiliki standar tertentu agar produk tersebut layak digunakan. Jika produk tersebut itu belum memiliki standar khusus, guru itu harus mampu menentukan standar untuk produk tersebut agar dapat digunakan untuk media pembelajaran. Jadi semuanya paham? Paham semuanya? Nah, jadi media itu kan tadi ada berapa? Ada 6. Nah, yang pertama itu apa? Media visual. Yang kedua, media audio. Nah, yang ketiga, audio visual. Yang keempat, media imaji. Nah, yang kelima, media audio. Dan yang keenam, media interaktif. Nah, jadi di dalam ini itu kan mempunyai kegunaan dan manfaatnya yang berbeda untuk efektivitasnya dalam belajar mengajar. Nah, tadi itu kan kriterianya. Jadi tadi itu disebutkan oleh itu kriterianya yang pertama itu harus sesuai dengan tujuan. Nah, terus yang kedua itu harus bersifat fakta. Nah, terus yang ketiga itu mampu dan terampil menggunakannya. Terus selanjutnya itu bermutu teknisnya. Terus selanjutnya itu pengelompokan yang sasarannya. Nah, yang terakhir itu yang ketiga itu praktis, luas dan bertahan. Nah, baik di sini paham semuanya? Ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan? Baik, ada yang mau bertanya? Izin bertanya. Ya. Bagaimana peran media pembelajaran dalam meningkatkan motivasi belajar siswa? Jadi peran media pembelajaran ini dalam meningkatkan siswa ini menjadi motivasi ya, begitu maksudnya. Nah, jadi sangat penting ya dalam meningkatkan motivasi belajar si siswanya ini karena dapat membuat proses pembelajaran lebih menarik, terus interaktif dan relevan. Jadi ada nih beberapa peran utamanya. Yang pertama menyajikan materi secara menarik. Media pembelajaran ini seperti video, terus animasi, terus atau pemahaman edukatifnya. Jadi dapat menarik perhatian si siswanya ini untuk membuat siswanya ini lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran materi. Nah, selanjutnya meningkatkan pemahaman konsep visualisasi yang diberikan oleh media pembelajaran. Jadi membantu si siswanya ini memahami konsep yang abstrak atau kompleks dengan lebih mudah. Jadi sehingga mereka itu lebih percaya diri dalam belajar. Nah, selanjutnya itu memfasilitasi pembelajaran yang interaktif. Jadi media pembelajaran yang berbasis teknologi ini itu seperti aplikasi atau e-learning memungkinkan siswanya ini untuk berpartisipasi aktif melalui
kuis atau diskusi. Jadi membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan untuk siswanya. Nah, terus saat itu menciptakan pengalaman belajar yang lebih relevan. Jadi media pembelajaran ini dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan minat siswanya. Seperti penggunaan contohnya itu dari kehidupan sehari-hari lah, sehingga siswanya itu merasa materi ini itu lebih relevan dengan kehidupan mereka. Terus selain itu meningkatkan keterlibatan emosionalnya. Jadi media ini itu menarik secara visual atau auditorinya, jadi dapat membangkitkan emosi positif seperti rasa ingin tahu siswanya dan kegembiraan dan kepuasannya yang mendukung motivasi intrinsik siswa untuk belajar. Jadi kesimpulannya itu media ini itu media pembelajarannya itu tidak hanya menjadi alat bantu ya, tetapi juga menjadi penggerak yang memotivasi siswa untuk belajar dengan lebih giat, memahami materi lebih dalam dan menikmati proses belajar secara keseluruhan. Paham semuanya? Paham.